Pemirsa, banjir di sejumlah daerah terutama di Bengkulu mengakibatkan 12.000 orang mengungsi dan 29 orang meninggal dunia. Seperti apakah penanganan banjir di Bengkulu dan daerah lainnya? Saya akan berbincang langsung dengan Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Lili Kurniawan. Selamat malam, Pak Lili. Selamat malam. Pak Lili, sejauh ini Pak, bagaimana penanganan banjir dan juga longsor di Bengkulu? Ya, sekarang ini ada sekitar 12.000 pengungsi yang ada di beberapa tempat pengungsian yang semuanya sudah dihandle oleh pemerintah provinsi maupun beberapa kabupaten kota, di mana semua pihak sudah mulai membantu di sana. Kami mendapatkan informasi berapa relawan-relawan yang berasal dari luar Bengkulu sudah mulai hadir di Bengkulu untuk membantu proses atau membantu pengungsian terutama. Karena ini titik-titiknya tersebar di beberapa titik begitu. Total ada berapa titik pengungsian, Pak? Konfirmasi sampai dengan tadi kira-kira jam 1 siang ini sudah ada lebih dari 100 pengungsian. Ini tersebar di 9 kabupaten kota? 9 kabupaten kota. Oke. Nah, ini kemungkinan juga nanti ada laporan-laporan yang sangat dinamis yang kemungkinan bisa bertambah titik-titik pengungsian ini. Dan bagaimanakah fasilitas di pengungsian itu, memadai atau tidak untuk para pengungsi? Ya, dari titik pengungsian itu tentu saja sudah tertangani dengan beberapa BPBD yang ada di masing-masing kabupaten kota, di 9 kabupaten kota. Kami melihat persiapan mereka untuk titik-titik pengungsian itu sudah memadai. Hanya memang ada beberapa pengungsian yang mungkin belum terlayani dengan baik karena ada terisolir karena adanya longsor-longsor yang ada di daerah-daerah yang akses jalannya agak sulit untuk ditempuh begitu. Oke, Pak Lili, nanti kita akan bahas apa saja daerah yang masih terisolir karena tadi terputusnya akses, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Pak Lili Kurniawan. Pak Lili, tadi Anda mengatakan ada 2 kecamatan yang terisolir, Mergi Sakti dan juga Pagar Jati di Kabupaten Bengkulu Tengah, Pak. Apa sebetulnya yang menyebabkan 2 kecamatan ini terisolir? Ya, yang pertama karena memang jalan menuju aksesibilitas ke sana itu tertutup oleh material longsoran. Dan ada jembatan yang memang putus karena derasnya air. Jadi itu yang menyebabkan terisolasi di sini. Dan 2 kecamatan ini adalah wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir? Ya, paling parah karena sampai sekarang karena terisolir tadi belum banyak bantuan yang bisa masuk di sana. Nah, ini yang... Untuk jumlah korban yang meninggal dan hilang, terluka, itu berapa Pak sejauh ini? Apakah bertambah lagi? Sampai tadi update kita jam 9 pagi tadi masih 29 orang meninggal, 13 masih hilang, belum ditemukan begitu. Dan semuanya ini sebagian besar ada di Bengkulu Tengah. Memang berasal dari Kabupaten Bengkulu Tengah tadi ya? Ya. Oke. Soal distribusi bantuan Pak terhadap para pengungsi, apakah sejauh ini lancar atau juga mengalami kendala? Sejauh bukan daerah yang terisolir ini lancar semuanya. Karena memang sudah disiapkan dari awal sepertinya. Karena informasi-informasi ini sudah diperoleh oleh BPBD. Jadi sebelum kita masuk musim hujan, semua daerah sebenarnya di Indonesia itu sudah membuat namanya rencana kontingensi. Jadi begitu ada kejadian, mereka sudah aware terhadap kejadian-kejadian itu dan mereka sudah menyiapkan sebenarnya titik-titik alat-alat berat misalnya, kemudian titik-titik tenda,
kendaraan-kendaraan itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan kemarin kebetulan tanggal 26 April itu adalah ada hari kesiapsiagaan bencana. Kita sudah lakukan simulasi ini di seluruh Indonesia termasuk juga di Bengkulu. Jadi maksudnya ketika ada bencana seharusnya penanganannya bisa lebih siap, bisa lebih cepat, Pak. Lalu kenapa kalau untuk daerah-daerah yang seperti tadi ada akses jalan yang terputus, jembatan yang terputus, ini menjadi sulit? Nah ini belum masuk ke skenario sana yang dilakukan di rencana kontingensi karena memang kita masih menganggap daerah-daerah itu tidak terisolir. Jadi skenario yang kita bangun jadi ternyata agak berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan begitu. Ada beberapa titik yang memang kita tidak bisa menembus di sana. Kalau begitu sekarang apa yang bisa dilakukan, Pak, untuk bisa menembus 2 daerah terisolir ini? Yang pertama memang kita harus mengerahkan alat-alat berat untuk membuka jalan itu, aksesibilitas itu, kemudian membuat jembatan bili untuk jembatan-jembatan yang rusak karena itu, sehingga semua distribusi bantuan itu bisa masuk ke lokasi bencana. Sejauh ini apakah itu sudah dilakukan di 2 kecamatan ini? Sekarang sedang dilakukan di lapangan, kita sudah melakukan beberapa alat berat sudah didorong ke daerah-daerah yang ada longsoran untuk membuka akses tadi. Oke, Pak, kita coba sekarang mencari penyebab dari banjir yang terjadi di Bengkulu ini, Pak. Mengapa sampai banjir kali ini sepertinya begitu besar sampai menyebabkan ada puluhan orang yang meninggal dunia? Ya, yang pertama dari sisi alam, tentu saja kita tidak boleh menyalahkan hujan. Karena hujan itu biasanya porsinya sama, hanya saja waktunya dia semakin sempit, jadi memang lebih deras daripada biasanya, lebih ekstrim. Tetapi yang lebih penting, jauh lebih penting adalah daya dukung lingkungan. Jadi yang mestinya sungai-sungai itu yang mengalirkan air nanti panjangnya misalnya 10 meter gitu, karena ada perubahan-perubahan sedimentasi dan sebagainya, dia lebih kecil. Nah, kemudian perubahan daya dukung yang ada di daerah hulu misalnya, daerah yang tadinya menjadi hutan konservasi sudah berubah menjadi berapa pertambangan yang ada di sana. Kemudian juga ada alih fungsi lahan yang tidak terkendali di situ. Nah, ini yang salah satu yang kita tengarai menjadi penyebab dari kejadian yang ada di Bengkulu. Berarti ini sebetulnya kurang lebih penyebabnya sama seperti misalnya yang terjadi di Makassar ketika itu, kemudian yang terjadi di Sentani, Papua, karena ada kerusakan-kerusakan alam seperti itu, Pak? Sebagian besar diakibatkan seperti itu, karena ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang memang tidak terkendali, kemudian juga masalah tata ruang yang kita tahu di tempat-tempat yang mestinya dia menjadi tempat-tempat yang harus selalu terlindungi begitu, ini sudah berubah semuanya. Nah, salah satu hal yang selama ini BNPB lakukan untuk mengajak semua pihak, kemudian kita betul-betul menjaga alam kita, karena sekarang ini dengan beberapa kondisi lahan das kita yang kritis, ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus jaga lingkungan seperti itu, sehingga harapan kami memang perizinan untuk pembukaan lahan yang terutama ada di hutan-hutan konservasi itu memang sudah harus mulai dibatasi lagi, karena memang mau nggak mau kita harus jaga alam kita gitu, supaya alam kita sayang sama kita gitu. Oke, Pak, untuk korban-korban yang meninggal ini sebetulnya yang menyebabkan mereka meninggal ini kenapa, Pak? Apakah karena aliran terbawa oleh aliran banjir itu atau karena longsornya? Lebih banyak karena apa, Pak? Ya, lebih banyak kalau kita lihat dari beberapa laporan-laporan yang kami terima, memang karena banjirnya itu. Jadi mungkin karena mereka tidak menduga akan setinggi itu, sederas itu alirannya, maka persiapan-persiapan yang dilakukan kurang. Nah, ini adalah PR kita, kesiapsiagaan ini menjadi salah satu bagian yang penting bagi kita ke depan, bagaimana menyiapkan terutama masyarakat yang ada di daerah yang rawan terjadi banjir begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lili Kurniawan telah bergabung bersama kami di Prime Time News.